Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat kita semuanya. Amin, ya, dijaga terus iman Islamnya ya, dan tetap istiqomah. Betul banget. Dan pemirsa, untuk menjaga istiqomahan kita juga salah satunya mungkin dengan nonton berita Islami masa kini, karena itu dia. Iya kan, karena setiap hari kita kan selalu update tentang ilmu gitu kan. Terus kita kayak nge-charge juga nih tentang iman Islam kita. Betul. Pokoknya ya, yang keren itu nih zaman sekarang yang nonton berita Islami masa kini. Ya baik pemirsa, langsung aja nih kita pertama mau bahas tentang 5 zaman sesuai nubuahnya Rasulullah. Nubuah itu saya pernah dengar apa ya? Kok lupa ya? Ya, jadi nubuah itu adalah perkataan Rasulullah yang pada akhirnya menjadi kenyataan. Oke. Nah, ada 5 zaman katanya, dan kita sekarang sedang berada di zaman apa? Penasaran? Langsung aja kita saksikan beritanya berikut ini. 5 zaman menurut nubuah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa beriman, seperti yang kita ketahui, naluri, fungsi fisik, dan kebutuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sama seperti manusia pada umumnya. Namun, bukan dalam sifat-sifat dan keagungannya. Karena Rasulullah merupakan manusia pilihan yang mendapat bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kedudukan yang istimewa di sisi Allah. Ketaatan Rasulullah dalam menjalankan perintah Allah telah menjadikannya sebagai manusia pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan banyak keistimewaan dibanding manusia-manusia lainnya. Salah satunya, beliau memiliki ketajaman pandangan atau nubuah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat melihat hal-hal yang akan terjadi di masa mendatang melalui perantara dari para malaikat. Lantas, apa saja nubuah atau perkataan Rasulullah yang akhirnya terjadi? Berikut penjelasannya. Pemirsa, banyak hadis Nabi Muhammad SAW yang mengabarkan bahwa kekhalifahan Islam seperti pada masa Khulafaur Rasyidin akan kembali tegak. Dan mengenai hal ini, ada hadis yang menggambarkan bentuk dan tahapan kekuasaan yang akan terjadi sepeninggal Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat nanti. Dan beliau bersabda yang artinya, periode kenabian akan berlangsung pada kalian dalam beberapa tahun. Kemudian Allah mengangkatnya. Setelah itu datang periode khilafah ala minhaj nubuwah atau kekhilafahan sesuai manhaj kenabian selama beberapa masa hingga Allah Ta'ala mengangkatnya. Kemudian datang periode mulkan adan, penguasa-penguasa yang menggigit selama beberapa masa. Selanjutnya datang periode mulkan jabrian atau penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak dalam beberapa masa hingga waktu yang ditentukan Allah Ta'ala. Setelah itu akan terulang kembali periode khilafah ala minhaj nubuwah. Kemudian Nabi Muhammad SAW diam. Hadis riwayat Ahmad Sahih. Dan mengenai hal ini, secara berurutan, bentuk dan perubahan sistem pemerintahan yang akan terjadi seperti yang telah dinubuahkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah: yang pertama, fase nubuah. Fase di mana dunia dipimpin oleh para nubuah atau nabi-nabi, atau mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Setiap masa kepemimpinan para nabi inilah banyak terjadi perubahan-perubahan pada setiap zaman. Berawal dari Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai Nabi terakhir Muhammad SAW. Dan fase pertama ini sudah berlalu. Yang kedua, fase Khulafaur Rasyidin. Fase di mana pemimpin masih melanjutkan amalan dan perjuangan serta metode dakwah ala Nabi khususnya Rasulullah, yaitu fase yang dipimpin oleh keempat Khalifah Al-Karim, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Umar bin Khattab, dan terakhir Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dalam fase ini, kehidupan masih aman dan damai karena mereka semua teguh berdakwah dengan ajaran Rasulullah SAW, dan fase ini juga telah berlalu. Yang ketiga, fase pemimpin yang menggigit. Menggigit bisa diartikan dalam fase ini, dunia dipimpin oleh kerajaan-kerajaan yang kepemimpinannya diturunkan kepada keluarganya atau kepemimpinan turun-temurun. Sama seperti kelompok Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, yang di dalamnya sejarah Islam cukup lama mereka pimpin serta menguasai seluruh dunia secara turun-temurun. Fase ini pun juga telah berlalu. Yang keempat, fase pemimpin yang zalim dan merajalela, yang dimana dinamika kehidupan manusia semakin pelik.
Pemimpin di sini diartikan bukan hanya pemerintah dari segala unsur, pemimpin yang kuat dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mampu memperjuangkan kedamaian dan keberkahan dunia. Namun di fase inilah keimanan, keteguhan hati manusia diuji. Fase di mana akan ada satu fitnah yang akan merusak hati manusia, yaitu fitnah Dajjal. Dalam fase ini iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kebebasan untuk menggoda dan merusak hati-hati manusia di alam semesta. Iblis dan sekutunya bekerja keras untuk mengumpulkan pasukan-pasukannya yang tak kuat iman dan lemah karena fitnah Dajjal. Dan fase ini adalah fase yang kita hadapi sekarang. Dan dalam Al-Quran surat Al-Hijr 39, iblis berkata yang artinya, iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Dan dari hadis yang lain juga diriwayatkan, kelak akan datang Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam yang akan membantu kita memperjuangkan kemenangan Islam. Mengenai hal ini ada dalam hadis Rasulullah yang artinya, sekelompok dari umatku akan tetap berperang dalam kebenaran secara terang-terangan sampai hari kiamat, sehingga turunlah Isa bin Maryam. Maka berkatalah pemimpin mereka Al-Mahdi, "Kemarilah dan imamilah salat kami." Ia menjawab, "Tidak, sesungguhnya sebagian kamu adalah sebagian pemimpin terhadap sebagian yang lain, sebagai suatu kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat ini atau umat Islam." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Dan fase kelima adalah kemenangan Islam. Pada fase ini kejayaan dan kemenangan Islam akan berulang seperti masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Dan Dajjal pun tidak akan datang pada fase kelima, karena fase ini akan kembali pada tangan dan kepemimpinan orang-orang yang beriman. Dajjal dan pasukannya tidak akan muncul lagi, karena setelah fase kelima berakhir, maka berakhir pula masa kehidupan alam semesta, meaning is kiamah atau kiamat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 76 yang artinya, orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Taghut. Sebab itu perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Nah, pemirsa beriman, demikianlah penjelasan mengenai nubuah atau perkataan Rasulullah yang akhirnya terjadi. Sungguh luar biasa kemampuan Rasulullah SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga dengan ketajaman pandangannya beliau dapat memprediksi apa yang terjadi di masa mendatang. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan kita mengenai sejarah Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Ternyata seperti itu ya. Iya betul banget, dan semua memang sudah terlewati fasenya. Jadi pertama fase ketika Rasulullah masih hidup pemirsa, dan dilanjutkan dengan masa pemerintahan 4 Khulafaur Rasyidin, dan itu juga sudah lewat. Dan yang ketiga pemerintahan yang menggigit. Iya, Ya, menggigit dalam menggigit. artian dia mengalihkan tanduk kekuasaan itu kepada keturunannya, seperti di Utsmaniyah, Abbasiyah ya, dan terkenal dengan sisi monarkinya, dan akhirnya bisa hancur juga ya. Betul banget. Dan zaman yang keempat adalah ketika kita dipimpin oleh pemerintah yang sombong. Aduh, kalau dengar ini kayaknya kita sekarang sedang hidup di zaman yang keempat ini. Di zaman yang Iya. keempat ya. Dan yang kelima itu zaman ketika kehidupan itu kembali kepada syariat Islam. Dan setelah itu ditanya sama para sahabat, setelah itu zaman apa Rasulullah? Rasulullah hanya diam. Ya baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar, la